Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang percepatan bisnis online dengan menggunakan Facebook. Ada dua metode jualan dengan Facebook. Yang pertama adalah dengan cara gratis. Ini biasa kita kenal dengan menggunakan Facebook profile. Dan ini tentunya punya keterbatasan, yaitu kita hanya bisa menambah teman hingga maksimal 5.000 orang saja. Berbeda dengan menggunakan grup ataupun fanpage, kita bisa menjalin pertemanan tanpa batas. Terus kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara berbayar atau dengan FB Ads atau iklan Facebook. Nah, ini ciri-cirinya adalah tampil di halaman beranda kita dan ada tulisan bersponsor. Bisa di kolom kanan juga, bisa tampil di halaman beranda kita atau di newsfeed. Nah, ini bisa kita optimalkan dengan menggunakan fanpage. Terus kemudian apa saja kelemahan dan kelebihan dengan cara gratis ataupun cara berbayar? Yang pertama adalah cara gratis, kita dituntut untuk bisa bekerja keras, untuk bisa mempromosikan ya di berbagai forum, di berbagai grup. Jika kita memasarkan produk herbal, misalkan herbal untuk menyubur kandungan, maka kita bisa melakukan promosi di berbagai grup yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah kewanitaan. Kemudian kita yang bekerja untuk uang, ya, karena dengan cara gratis maka kita yang terforsir, baik itu waktunya, tenaganya, bahkan biaya. Karena gratis ternyata justru menyita banyak biaya. Bisa jadi untuk langganan internet jauh lebih banyak, kemudian bisa jadi justru mengkonsumsi listrik yang lebih banyak, atau barangkali karena kita lupa waktu, terlalu lama lembur, terlalu banyak lembur dan lain sebagainya, terlalu capek, maka bisa jadi kita jatuh sakit dan justru keluar banyak biaya. Kemudian kita dituntut untuk bisa mengejar orderan, ya, karena dengan cara gratisan tersebut. Dan biasanya penghasilan terbatas dan biasanya jualan tanpa etika, yaitu melakukan tag, spamming, dan numpang lapak di lapak orang lain. Ini adalah salah satu contoh gambar. Ada seorang yang berjualan kamera dengan cara gratisan, kemudian dia melakukan tag kepada teman-teman yang sudah menjadi pertemanan di Facebooknya. Lain halnya dengan cara berbayar atau FB Ads, maka dia sudah melakukan kerja cerdas. Bukan dia yang bekerja untuk uang, tetapi uang yang bekerja untuk kita. Artinya dengan menggunakan fasilitas pembayaran FB Ads atau bisa juga dengan melakukan pembayaran via jasa. Banyak sekali jika kita ketik di Google jasa pembayaran iklan FB Facebook, maka akan banyak sekali jasa yang bertebaran. Nah, ini adalah merupakan suatu kerja cerdas dan kita yang mempekerjakan uang. Artinya uanglah yang bekerja dan pada akhirnya akan mendatangkan konsumen secara otomatis. Kemudian selanjutnya adalah sistem bekerja untuk kita. Nah, ini nantinya ketika kita sudah mulai kebanjiran order karena ada sistem yang bekerja, yaitu kita anggap bahwa Facebook itu adalah sebagai karyawan marketing kita. Nah, sehingga nantinya itu sudah dianggap sebagai sebuah sistem yang bekerja untuk kita, dan nantinya kita cukup merekrut satu admin yang khusus menangani customer service. Jadi kita sudah tidak perlu untuk merekrut orang yang bekerja di dalam bidang marketing. Kemudian biasanya hasilnya optimal, tergantung budget, ya, tergantung budget yang kita anggarkan. Biasanya kalau kita bisa beriklan sendiri maka biasanya per hari, atau jika kita menggunakan jasa minimal biasanya 3 hari. Kemudian tergantung pemilihan produk. Pemilihan produk ini bisa kita pilih tergantung besarnya margin profit yang didapatkan. Biasanya selisih antara harga agen dan harga konsumen. Bisa kita pilih produk yang mempunyai keuntungan yang kecil, atau bisa juga kita pilih produk yang mempunyai keuntungan yang besar. Kalau standar saya, keuntungan yang kecil biasanya keuntungannya di bawah 50.000, ya. Walaupun sebetulnya banyak produk yang margin keuntungannya selisih antara harga agen dan harga konsumen di atas Rp100.000. Nah, tentunya ini adalah pemilihan tergantung kriteria kita sendiri. Kemudian selanjutnya tergantung dengan ads image atau gambar yang kita gunakan untuk beriklan. Kalau bisa, saya sarankan gunakanlah
gambar-gambar yang memancing perhatian orang, yang unik, yang lucu, yang membuat penasaran. Dan ini secara otomatis akan mendatangkan banyak konsumen. Kemudian tergantung dari ads copy-nya, atau biasa kita kenal dengan copywriting. Ya, ini adalah strategi penulisan iklan yang sebetulnya artikelnya banyak bertebaran di Google, bisa kita cari. Dan ini akan sangat mempengaruhi penjualan. Kemudian tergantung manajemen karyawan. Saran saya, rekrutlah karyawan yang hanya lulusan SMP SMA saja, tidak perlu lulusan pendidikan yang tinggi, S1 misalkan. Kita bisa membuka lowongan pekerjaan dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang kuliah. Kemudian tergantung teknik closing. Ini juga banyak artikel bertebaran di Google, banyak sekali teknik-teknik closing untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, bagaimana teknik mengoptimalkan profit? Yang pertama adalah dengan mengkombinasikan Facebook profile, fanpage, dan group. Ini nantinya akan kita bahas satu persatu. Kemudian selanjutnya adalah beralih kuadran. Ini biasa kita kenal dengan cash flow kuadran. Kemudian gunakan faktor tambah secukupnya dan faktor kali sebanyak mungkin. Ciptakan sistem bisnis yang adil. Mari kita bahas satu persatu. Kombinasikan Facebook, fanpage, dan group. Ini adalah salah satu contoh Facebook yang bisa kita gunakan untuk berjualan. Kita cukup update status yang berkaitan dengan produk kita, tapi jangan selalu update status yang berkaitan dengan jualan. Kombinasikan dengan status-status yang lain yang bermanfaat. Misalkan tausiah, kata-kata motivasi, muhasabah, dan lain sebagainya, sehingga teman-teman kita tidak bosan melihat status-status yang kita buat. Dan ini merupakan salah satu contoh grup yang bisa kita kelola untuk kita manfaatkan untuk berjualan. Kita juga bisa memanfaatkan jasa untuk melakukan invite, ya, melakukan invite orang untuk dimasukkan ke dalam grup kita. Kemudian ini adalah salah satu fanpage yang bisa kita gunakan untuk promosi. Ini juga kita bisa optimalkan dengan cara berbayar. Kita bisa manfaatkan jasa iklan FB Ads yang banyak bertebaran di Google. Kemudian cara meningkatkan profit selanjutnya adalah dengan cash flow kuadran, dengan beralih kuadran. Jika kita tidak memiliki modal untuk beriklan, kita bisa mulai dengan bekerja di sebuah perusahaan. Saat itulah posisi kita adalah seorang employee atau seorang pekerja. Kita bekerja, kemudian kita tekan pengeluaran kita, kemudian kita tabung, dan kita targetkan kapan kita akan keluar dari perusahaan. Selanjutnya, kemudian kita targetkan kapan kita memiliki dan membangun sebuah bisnis. Misalkan kita dari tabungan yang sudah kita tabung sekian lama, kita mempunyai tabungan 10 juta misalkan. Kemudian ciptakan aset. Ya, ciptakan aset, misalkan kita membuka sebuah bisnis laundry misalkan. Nah, lalu gunakan uang tersebut untuk membuka bisnis laundry dengan untuk membeli peralatannya. Atau barangkali yang cukup relevan di dalam dunia internet marketing, bisa jadi kita membuka jasa percetakan. Ya, jasa percetakan tentunya tidak butuh banyak modal. Asetnya adalah aset komputer. Ya, kita membeli komputer atau kita membeli BlackBerry misalkan. Nah, ini merupakan sebuah aset yang bisa kita optimalkan. Nah, kemudian kita belajar membangun bisnis dengan memulai mempelajari teknik marketing, kemudian mulai dengan mempekerjakan diri sendiri. Kita tidak perlu merekrut karyawan pada awalnya, cukup kita mempekerjakan diri sendiri, kita promosi di mana-mana, baik dengan cara gratisan ataupun dengan cara berbayar. Nah, kemudian hasilnya sebagian kita tabung. Nah, suatu saat kita sudah mulai kebanjiran order, maka saat inilah kita bisa putuskan untuk merekrut satu karyawan, dan saat inilah kita menjadi seorang business owner atau pemilik bisnis. Rekrut karyawan, kemudian tingkatkan omset dengan mulai menambah fanpage, kemudian buka cabang, dan perbaiki manajemen. Kemudian langkah terakhir adalah sebagai investor. Ketika kita memiliki tabungan yang semakin menumpuk, maka investasikan di bisnis lain. Misalkan contoh sederhana adalah kita bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi emas,
kemudian investasi properti, dan setelah itu barulah kita nikmati hasilnya. Kemudian cara meningkatkan penghasilan dengan faktor tambah dan faktor kali. Nah, ini ada dua faktor. Yang pertama prinsipnya adalah gunakan faktor tambah secukupnya dan optimalkan faktor kali sebanyak-banyaknya. Apa itu faktor tambah? Ini bisa kita ambil sebuah contoh, misalkan Anda membuka sebuah toko online dan menjual tas khusus untuk wanita. Anda bekerja online mulai Senin sampai Sabtu, sedangkan Ahad libur, hari Minggu libur, dari pukul 8 sampai pukul 5 sore. Keuntungan per buah sebesar Rp50.000 dan tiap bulan Anda bisa menjual rata-rata 80 buah. Sehingga dalam sebulan Anda mendapatkan keuntungan sebesar Rp4 juta. Nah, tetapi kemudian Anda ingin segera membeli rumah, mobil, dan naik haji. Lalu untuk meningkatkan penghasilan, Anda menggunakan strategi faktor tambah, yaitu menambah jam kerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 9. Ya, tadinya Anda hanya buka dari jam 8 sampai jam 5, tetapi ini ditambah dari jam 8 sampai jam 9 malam. Sehingga ada peningkatan sebesar Rp3 juta. Nah, dari sini total penghasilan satu bulan adalah Rp4 juta ditambah Rp3 juta. 4 juta ini adalah jam kerja normal, kemudian jam lemburnya adalah sebesar Rp3 juta. Total Anda mendapatkan Rp7 juta. Apa saja yang bisa ditambah? Yang bisa ditambah adalah jam kerja kita atau tenaga kita. Walaupun Anda mempunyai sebuah karyawan atau mungkin katakanlah 10 orang karyawan, jika Anda hanya menambah karyawan di satu lokasi saja, maka itu masih tergolong faktor tambah. Kemudian tempat usaha, walaupun Anda memperluas kantor Anda seluas-luasnya, jika Anda hanya memperluas dari satu lokasi saja, maka itu tetap dikategorikan sebagai faktor tambah. Hambatan utama faktor tambah adalah pertama, keterbatasan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Kemudian dituntut harus selalu bekerja, risiko gagal tinggi, sulit diajarkan, dan sulit menciptakan sistem otomatis. Karena kita dituntut untuk selalu bisa menambah jam kerja, kemudian lokasi, ataupun karyawan. Walaupun karyawan Anda 100 orang, jika Anda hanya mempekerjakan dari satu lokasi saja, maka itu masih dikategorikan sebagai faktor tambah. Kemudian yang kedua adalah faktor kali. Suatu saat Anda mempunyai ide membuka pendaftaran reseller dari toko online Anda, dan ternyata dalam waktu singkat Anda mempunyai 10 reseller yang masing-masing memberikan keuntungan rata-rata Rp2 juta tiap bulannya. Ini adalah salah satu contoh. Anda memiliki 10 orang reseller. Ada beberapa teori faktor kali. Katakanlah dari 10 tersebut hanya 8 reseller saja yang aktif, dan misalkan masing-masing reseller memberikan keuntungan kepada Anda rata-rata sebesar Rp2 juta, maka passive income yang Anda dapatkan adalah Rp2 juta dikalikan 8 cabang atau 8 reseller, hasilnya adalah Rp16 juta. Ini biasa kita terapkan, ya, apapun produknya biasanya akan ada reseller, dan biasanya untuk menjadi reseller ada syarat pengambilan minimal produk. Nah, di sini total penghasilan adalah 16 juta, ya, ditambahkan dengan 7 juta. Ya, ini 7 juta adalah penghasilan kita sendiri, dan 16 juta ini adalah passive income. Total Anda mendapatkan Rp23 juta. Kemudian kekuatan faktor kali, yang pertama adalah hasil berlipat di dalam satu waktu, tergantung banyaknya cabang atau reseller. Lebih efektif mengelola tenaga, waktu, biaya, dan tempat. Kemudian apapun bisnisnya bisa dikembangkan dengan faktor kali. Semakin bagus suatu produk, biasanya semakin banyak reseller yang berminat menjual atau memasarkan. Reseller atau agen merupakan bagian dan nyawa dari faktor kali. Semakin banyak reseller, biasanya semakin tinggi penghasilan kita. Dan semakin kita mahir menduplikasikan skill menjual kita kepada reseller, maka penghasilan kita semakin tinggi. Nah, ini ada satu prinsip yang berbeda dengan prinsip matematika. Jika di dalam matematika 1 kali 1000 itu adalah sama dengan 1000 kali 1, tetapi berbeda dengan prinsip bisnis online.
1 kali 1000 tidak sama dengan 1000 kali 1. Anda lebih baik mempunyai 1000 orang reseller pemula yang gaptek, tetapi masing-masing dari mereka bisa memasarkan 1 produk per bulannya, daripada Anda memiliki 1 orang master reseller yang dia sendirian bisa memasarkan 1000 produk dalam 1 bulan. Kenapa? Ya karena jika Anda hanya memiliki 1 orang, walaupun 1 orang itu master dan dia bisa menjual 1000 produk dalam sebulan, jika terjadi apa-apa dengan orang ini, misalkan sakit, berhenti jualan, dan lain sebagainya, maka habislah omset Anda. Lain halnya ketika Anda memiliki 1000 orang reseller, jika 50% dari mereka ternyata berhenti berjualan karena sakit dan faktor yang lainnya, maka Anda masih memiliki 500 omset penjualan produk. Kekurangan faktor kali yang pertama adalah sulit dipraktekkan. Tentunya butuh panduan praktisi atau mentor. Kemudian biasanya modal besar jika sistem online dan konvensional. Sulit sekali mengontrol reseller, ya, barangkali dari mereka ada yang melakukan kecurangan harga dan lain sebagainya. Kemudian risiko tinggi, rugi, karyawan, tidak amanah dan kesalahan manajemen. Kemudian sulit menerapkan sistem reseller, kapitalisme yang bermodal besar yang berkuasa. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Kenapa faktor kali sangat penting? Karena ada satu prinsip. Keahlian yang tidak terduplikasi adalah kegagalan di masa depan. Seahli dan sepintar apapun Anda dalam dunia internet marketing, jika Anda tidak bisa menduplikasikan keahlian atau skill Anda, maka penghasilan Anda sangat terbatas. Bisa jadi semakin lama omset Anda akan semakin turun. Sebagus apapun istilah bisnis Anda, entah itu Anda sebagai seorang affiliate marketer di Amazon, eBay, Clickbank, AdSense, dan lain sebagainya, tetap pada intinya adalah sebuah pemasaran, baik berupa barang atau jasa. Dan jika Anda masih bekerja sendirian, maka di masa depan bisa jadi suatu saat ketika Anda berhenti bekerja, penghasilan Anda ikut berhenti. Ini artinya Anda bisa gagal total. Misalkan ini ada sebuah contoh kasus jika saat ini Anda sudah berprofesi sebagai seorang reseller atau affiliate marketer. Anda menjual sebuah produk dari perusahaan yang harganya ditetapkan Rp200.000. Kemudian Anda menjadi agen yang pertama kali bergabung misalkan. Kemudian karena modal Anda terbatas, maka Anda hanya dikenakan diskon Rp50.000 dan Anda mendapatkan harga Rp150.000. Kemudian Anda menjual kepada konsumen dengan prinsip Anda sendiri. Anda tidak perlu mengambil untung banyak-banyak, yang penting laris, yang penting perputaran modalnya cepat. Anda cukup menjual Rp170.000 dan kemudian konsumen ini ternyata merasakan produk yang Anda jual ternyata bagus dan dia berminat juga menjadi seorang reseller. Maka konsumen ini suatu saat menjadi agen 2, agen dari Anda. Karena Anda memahami betul faktor kali, maka Anda mendaftarkan dia sebagai reseller Anda. Kemudian mau tidak mau Anda menaikkan harganya menjadi Rp160.000. Anda mengambil keuntungan Rp10.000 saja. Tetapi sekali mengambil produk atau stok produk, agen 2 ini mungkin stok sekitar 100 produk. Walaupun Anda hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari reseller Anda, tetapi mereka mendapatkan syarat minimal pengambilan 100 produk misalkan. Nah, ini tetap saja Anda mendapatkan hasil keuntungan yang optimal dari reseller. Nah, suatu saat agen 2 ini juga memasarkan kepada konsumen. Dia kemudian menetapkan harganya juga memiliki prinsip yang sama dengan Anda. Dia tidak ingin untung terlalu banyak, yang penting laris, yang penting lancar. Kemudian dia menjual dengan harga Rp180.000. Nah, kemudian dari proses menjual ini ada hukum rata-rata. Ketika dia berhasil menjual kepada 100 orang konsumen misalkan, ada salah satu dari mereka yang juga ingin menjual lagi produknya karena merasakan produknya sangat bagus. Kemudian terjadilah bagan semacam ini, ada konsumen yang ingin menjual lagi dan akhirnya dia menjadi agen 3. Kemudian agen 2 ini menjual dengan harga yang lebih murah lagi dibandingkan dengan harga yang dia jual kepada konsumennya. Dia naikkan hanya Rp10.000 saja, sehingga agen 2
menjual kepada agen 3 dengan harga Rp170.000. Kemudian agen 3 menjual kepada konsumen dengan harga Rp190.000. Dan seterusnya hingga agen 99. Mungkinkah di sini harganya akan tetap stabil? Saya yakin sampai ke bawah, maka harganya akan semakin naik. Bisa jadi agen 99 akan mendapatkan harga 1 juta dari agen 98, sehingga dia menjual semakin tinggi pada konsumen. Bisa jadi dia menjual dengan harga 1.100.000. Kemudian suatu saat ada seorang yang punya modal besar, katakanlah agen 100. Dia kemudian negosiasi terhadap perusahaan dan dia mendapatkan harga potongan 50% karena modalnya cukup besar, sehingga dia mendapatkan harga Rp100.000. Dan pada akhirnya orang ini mempunyai prinsip yang sama. Saya tidak ingin menjual terlalu mahal, yang penting sedikit untung dan lancar. Dia menjual harga Rp120.000. Maka dari agen 1 hingga agen 99 ini yang akan dirugikan. Bisnis mereka bisa hancur dalam seketika. Ini adalah suatu fakta yang sering terjadi di dalam sebuah bisnis, dan ini dianggap biasa. Oleh karena itu marilah kita renungkan, ya, sampai kapan kita mau jualan, mau sampai kapan mencari uang, mau sampai kapan kita memiliki sifat duniawi. Kita tahu bahwa harta kita tidak akan pernah dibawa mati. Jangan sampai kita mati-matian mencari harta yang sifatnya hanya sementara. Kemudian sampai kapan Anda harus terus mencari produk berkualitas? Apakah Anda yakin omset penjualan Anda akan terus stabil, bahkan naik? Karena semakin banyaknya pesaing produk Anda dan produk Anda tidak lagi booming, hanya musiman saja. Apakah sistem bisnis Anda sudah memenuhi syarat keadilan? Apakah sistem bisnis Anda aman dari sistem kapitalisme, di mana hanya orang yang bermodal besar saja yang bisa menguasai pasar? Apakah Anda yakin karyawan Anda akan loyal? Manajemen usaha Anda sudah teruji baik dan Anda tidak khawatir dengan risiko kerugian? Karena bisa jadi ketika karyawan kita sudah mengetahui trik bisnisnya, mereka bisa jadi akan mendirikan usaha yang sama atau mungkin berbeda, hanya mengambil ilmunya saja. Jika mereka hanya sekedar mendirikan usaha sendiri, itu tidak masalah, justru akan menambah pundi-pundi amal pahala kita. Tetapi yang merugikan ketika mereka kemudian resign, kemudian mendirikan usaha yang sama dan mengambil seluruh data customer kita. Ini yang berbahaya, yang perlu kita antisipasi dari awal. Dan yang terakhir, apakah Anda sudah berjualan secara jujur dan amanah? Tidak ada yang dirugikan, baik pelanggan Anda maupun penjual lainnya, karena di dalam Islam kita dituntut untuk bisa berjualan secara jujur, menyebutkan seluruh kelemahan produk-produk yang kita jual. Jangan sampai kita berjualan secara tidak jujur, hanya sekedar mengejar keuntungan sesaat. Maka ini perlu kita pertimbangkan. Renungkan semuanya agar kerja keras Anda membangun bisnis online tidak sia-sia. Karena memilih bisnis bagi saya adalah ibarat Anda ingin pergi ke luar kota dengan jarak 500 km misalkan. Lalu Anda dihadapkan pada pilihan kendaraan yang akan kita gunakan. Anda bisa memilih jalan kaki, naik sepeda motor, naik mobil, naik kereta api, naik bis, atau bahkan naik pesawat. Nah, tentu mereka yang memilih naik pesawatlah yang akan tiba lebih dahulu. Di bisnis apapun Anda bisa sukses, tetapi memilih bisnis yang tepat akan membuat Anda mempunyai percepatan menuju kebebasan finansial. Ingin menemukan pesawat bisnis yang tepat? Simak kelanjutan video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.